Pemuda ini menghasilkan uang dengan cara minum air. Karena setelah minum air, rekening banknya akan menerima sejumlah besar uang. Rekening bank Anda menerima uang sebesar 80 juta yuan. Dan selama terus minum air, akan selalu ada uang yang masuk. Rekening bank Anda menerima 100 juta yuan. Hahaha. Ternyata pada kemarin, Dewa Rezeki akan datang ke dunia untuk merayakan tahun baru dan membawa rezeki. Namun, tiba-tiba tersambar petir. Lalu jatuh dengan cepat di depan seorang pemuda yang sedang bekerja di proyek konstruksi. Pemuda itu segera mendekat untuk melihat. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia pun mengeluarkan air yang ada padanya. Dia memberi Dewa Rezeki minum satu teguk. Baru kemudian Dewa Rezeki pulih. Apakah Anda baik-baik saja? Manusia biasa. Adalah kamu yang menyelamatkan. Dewa Rezeki. Manusia biasa. Hehe. Selesai. Ini. Apa otakmu tersambar petir sampai jadi bodoh? Kamu yang sebenarnya bodoh karena tersambar. Dewa Rezeki berdiri. Melihat pemuda itu yang tidak percaya bahwa dia adalah Dewa Rezeki. Tapi untuk berterima kasih atas pertolongannya. Memutuskan untuk memenuhi satu keinginannya. Pemuda itu sebenarnya tidak terlalu peduli. Tapi tetap menyatakan. Dirinya hanyalah seorang pekerja bangunan. Tidak memiliki keinginan besar. Hanya berharap bisa menghasilkan sedikit lebih banyak uang. Menikahi pacarnya dan membawanya pulang. Lalu pulang dengan bahagia untuk merayakan tahun baru bersama. Menghasilkan uang. Ini mudah. Jika begitu, saya akan memberimu kemampuan tingkat dewa. Menghasilkan uang semudah minum air. Hahaha. Selamat dan semoga kaya. Hehe. Sampai jumpa lagi. Ingatlah, harus banyak minum air. Pemuda itu merasa bingung. Lalu dia meminum seteguk air. Tiba-tiba, detik berikutnya, saldo di kartu bank Anda bertambah. 8.000 yuan. Pada saat itu, pemuda itu belum tahu jika dia memiliki kemampuan ini. Mengira uang ini berasal dari bosnya, yang memberinya bonus akhir tahun. Keesokan harinya, pemuda itu mengikuti pacarnya. Untuk pertama kalinya bertemu dengan ayah mertuanya. Pertemuan perdana. Untuk menyenangkan hati. Memberikan 2 kaleng teh kepada ayah mertuanya. Namun label harga 180 ini segera mendapat tatapan dingin dari ayah mertuanya. Dan ejekan dari ibu mertuanya. Setelah itu, beberapa orang mengambil tempat duduk. Suasana menjadi agak canggung untuk sesaat. Pemuda itu tanpa pikir panjang mengangkat air dan meminumnya. Ternyata, dia menerima pesan informasi deposit lagi. Rekening bank Anda. Uang masuk sebesar 20.000 yuan. Kenapa lagi-lagi ada uang masuk 20.000? Apakah ini pesan penipuan? Sementara itu, pacar perempuan tersebut, kakak dan suami kakaknya datang. Ayah mertua dan istrinya melihatnya. Mereka segera berdiri dan menyambut dengan senyuman. Suami kakak membawakan dia satu kotak teh Longjing Premium. Saat mendengar harganya 88.000, dia segera mengulurkan kedua tangan untuk menerimanya. Sementara itu, suami kakak melihat daun teh yang diberikan pemuda itu. Dia langsung membuangnya ke dalam tempat sampah. Pacar melihatnya. Dia mendekat untuk membela diri. Namun, pemuda itu menariknya untuk berhenti. Dia menyatakan bahwa jika sudah dibuang, biarlah. Dia berjanji akan membawa 2 kotak yang lebih baik lain kali. Setelah itu, beberapa orang mulai duduk di meja untuk makan. Untuk meredakan ketegangan, pemuda itu kembali meminum air dengan cepat. Seketika dia mendapat pesan informasi deposit lagi. 500.000. Saat itu, pemuda itu baru teringat. Kata-kata yang diucapkan oleh kakek kemarin. Kalau begitu aku akan memberimu satu kemampuan tingkat dewa. Menghasilkan uang semudah minum air. Apa mungkin kakek itu benar-benar Dewa Rezeki? Aku hanya perlu minum air. Uang di kartu bank akan bertambah. Lihat, tidak ada uang. Tanpa uang, tanpa rumah, tanpa mobil. Ya, siapa yang bilang tidak? Ternyata itu benar. Dengan kemampuan ini, aku menghasilkan uang. Bukankah itu semudah minum air? Sekarang aku kaya. Sekarang aku kaya. Ah wei wei. Ahahaha. Qin Feng sedang bertanya padamu. Apakah kamu tuli atau bisu? Ibu. Dia pasti tidak tahu malu untuk menjawab. Hingga berpura-pura tuli dan bisu di sini. Lagi pula, di dunia ini, ada orang kaya seperti Tian Ming. Dan pria yang dermawan. Tentu saja juga ada orang miskin. Dan pria yang lucu. Adikku. Kamu bilang bukan? Jangan berkata seperti itu. Harga diri orang miskin ini sangat rapuh. Wei. Setelah makan hidangan ini, segera putus denganku. Benar-benar memalukan. Ayah. Hahaha. Sangat lucu. Dalam waktu makan, 3.000 rupiah di kartu kamu bisa berubah menjadi beberapa ratus juta. Baik, aku setuju untuk putus. Qin Feng, kamu. Paman dan Bibi, hari ini kita hanya akan makan selesai makan ini. Nanti, kalian lihat saldo kartu bank saya. Jika kalian masih ingin bertahan, biarkan aku putus dengan Wei Wei. Aku tidak akan mengubah pikiran. Baik. Setelah makan ini, aku benar-benar ingin tahu berapa uang di kartu kamu. Ada berapa uang?
Sekarang saya bisa menghasilkan uang semudah minum air. Beberapa juta, minum hingga puluhan miliar. Semua itu bukan masalah. Pelayan, isi air. Kartu bank Anda. Masuk 80.000. Jika tidak cukup, tambah lagi. Kartu bank Anda. Masuk 500.000. Kartu bank Anda masuk. Masuk 200 juta. Baru 500 juta lebih. Tidak bisa. Gelas ini terlalu kecil. Mempengaruhi penampilanku. Baik-baik saja. Bagaimana bisa makan? Terus minum air. Sepertinya mati haus di kehidupan sebelumnya. Aku rasa, pasti tidak suka minuman di sini. Terlalu mahal. Dia tidak mampu membelinya. Jadi, hanya bisa minum air putih gratis. Memalukan. Pelayan, berikan saya satu botol dari yang ini. 88.000 per botol. Lafite tahun 82. Aduh, seumur hidup saya belum pernah minum makanan seharga 88.000. Tianming memang hebat. Buat saya melihat hal baru. Benar. Cewek manis di tempat kerja. Bahkan satu jari kaki Tianming. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Pelayan, berikan saya yang ini. Ember air mineral terbesar. Berikan saya 5 ember. Tidak, 8 ember. Tuan, apakah Anda yakin? Anda ingin 8 ember air mineral? Tidak salah. Saya ingin yang terbesar. Qin Feng Ce. Apakah Anda akan memesan begitu banyak air? Apakah Anda bisa meminumnya semua? Tenang. Saya pikir cewek manis ini ingin memesan sesuatu? Sudah lama. Ternyata hanya memesan beberapa ember air mineral. Hahaha. Ibu, harga air mineral ini lebih mahal 10 kali lipat dari luar. Dia kurang dari sebulan. 3.000 wang. Seorang pekerja bangunan bisa minum air mineral di sini. Bagi dia, semua itu adalah kemewahan yang besar. Tertawalah. Nanti lihat kalian. Apakah kalian masih bisa tertawa? Tuan, air basuh. 8 ember air yang Anda inginkan sudah sampai. Baik. Bagi kalian ini adalah air. Bagi saya, ini adalah 1 miliar. Qin Feng, perlahan saja minum, Qin Feng. Aduh, kalian cepat lihat. Apakah si imut ini sudah gila? Selama 8 generasi tidak pernah. Seolah-olah minum air. Saya lihat, dia pasti tidak bisa memesan. Tadi kita, anggur merah seharga 88.000. Saraf cemburu sudah terganggu. Qin Feng, jangan minum lagi, Qin Feng. Wei, lihat dirimu. Mencari pacar imut. Sungguh, aduh, ini benar-benar memalukan. Adik ipar, lihat ini. Pacar miskin. Biasanya di lokasi konstruksi. Mengangkat bata sampai kehausan. Apakah seperti ini? Minumnya ya. Aduh, suami. Lihat anjing kita. Sepertinya, begitulah cara minum air. Benar-benar demikian. Persis sama. Qin Feng, aku mohon padamu. Jangan minum lagi. Kartu bank Anda. Masuk 5 juta yuan. Kartu bank Anda. Masuk 20 juta yuan. Kartu bank Anda. Masuk 80 juta yuan. Hampir saja. Aku bisa menjadi miliarder. Kartu bank Anda. Masuk 100 juta yuan. Ban menerima 401 pada 18 Januari. Hahaha. Su Tianming. Aku ingin bersaing denganmu. Dalam saldo. Apa? Kamu, seorang pengemis. Ingin bersaing dengan suamiku. Dalam saldo kartu bank. Suamiku. Dia itu berpenghasilan 5 juta setahun. Perusahaan 500 besar dunia. Eksekutif perusahaan. Dia dengan mudahnya dicelah kukunya. Mengambil sedikit lumpur. Sudah cukup untukmu seumur hidup. Kamu ingin bersaing dengannya. Apakah kamu layak? Benar-benar memalukan. Dengan gaji bulananmu ini. Gaji 3.000 yuan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tianming? Jika saldo di kartu kamu ada setengah dari Tianming. Kepalaku dipotong. Biarkan kamu menggunakannya untuk bola. Itu tidak perlu. Paman, jika saldo saya nanti kalau lebih dari Su Tianming, maka kalian harus setuju dengan saya. Menikahkan Wei Wei dengan saya. Baiklah, Tianming. Perbandingan dengan dia. Namun, harus disepakati sebelumnya. Jika kamu kalah, segera putus dengan Wei Wei. Jangan setiap hari. Katak hendak memakan angsa. Selain itu, saya juga ingin kamu berlutut. Meniru orang memanggil. Memberikan kami pertunjukan hiburan. Baik, itu kesepakatan yang baik. Qin Feng. Wei Wei. Percayalah padaku. Jujur saja. Saya sekarang. Saldo di kartu bank. Seluruh kota Hai. Tidak ada yang bisa mengungguli saya. Sayang. Kamu memang keras kepala. Di ponsel saya. Bisa saya cek. Saldo bank saya. Orang tua. Datang dan lihat. Saldo saya. Sebenarnya berapa banyak? Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan.
25 juta. Aduh, Tianming memang berprestasi. Saldo ponsel ada lebih dari 20 juta. Sayang, di mana ponselmu? Paman dan bibi. Maka kalian harus lebih baik. Bukalah mata lebar-lebar dan lihatlah dengan teliti. Sedikit yang ada di kartu kamu. Sedikit uang, ya. Saya bisa menghitung dengan jari. Semuanya bisa dihitung dengan jelas. Ayah dan ibu, di kartu orang ini, sebenarnya seberapa miskin? Bisa membuat kalian begitu terkejut? Ya, tidak mungkin. Bahkan tidak memiliki 200 ribu, kan? Tianming. Ibu, apakah matamu sudah kabur? Ayo cepat lihat. Ada berapa nol, sih? Puluhan, ratusan, ribuan, jutaan. Apa? 280 juta? Suamiku, bagaimana orang miskin itu bisa? Mungkin memiliki sebanyak itu? Lihat. 280 juta. Qin Feng, dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Tentang hal ini, ceritanya panjang. Nanti aku akan jelaskan kepadamu. Secara perlahan. Bagaimana, Paman dan Bibi? Saldo di kartu saya sekarang lebih banyak dari Su Tianming ini. 10 kali lipat lebih banyak. Sekarang kalian seharusnya menikahkan Wei Wei denganku, bukan? Hah, tidak. Ayah dan ibu, kalian tidak boleh percaya padanya. Dia hanyalah seorang tukang bangunan yang tidak berharga. Seorang miskin. Bagaimana mungkin dia punya uang sebanyak ini? Uang 280 juta di ponselnya. Apa yang sedang terjadi? Ini pasti P. Itu hanya untuk menjaga muka di depan kalian. Memperdaya Wei Wei. Bagus sekali kamu, Qin Feng. Hampir saja aku tertipu olehmu. Aku sudah bilang, kamu ini bisa punya begitu banyak uang. Setelah berusaha lama, ternyata hanya menipui kita. Qin Feng, entah kamu punya uang atau tidak. Aku sudah bilang, yang aku suka adalah dirimu. Kamu sebenarnya tidak perlu untuk menikahiku. Berbohong seperti ini. Apa yang saya katakan itu benar. Jika kalian tidak percaya, ambil ponselku dan telepon bank. Cek saja, pasti tahu. Buat apa memeriksa? Di kartu paling banyak hanya beberapa ratus. Apakah ada perlu? Bahkan membuat yang palsu. Untuk menipu kita. Aku biarkan kamu menipu. Ponselku. Sayang, kamu kalah. Sekarang berlutut dan tirukan suara anjing. Kalian semua keterlaluan. Meskipun Qin Feng benar-benar tidak sekelas kalian, dia tetap pacarku. Kalian tidak perlu menghina seperti ini. Siapa yang bertaruh harus menerima akibat. Itu yang dia janjikan sendiri barusan. Saya tidak kalah. Saya membawa kartu ATM. Kalian ingin tahu berapa banyak uang yang saya miliki? Kita bawa kartu ini ke bank. Ambil semua uangnya. Jadi kita akan tahu. Baik, kebetulan ada bank dekat sini. Hari ini saya akan menemani kamu. Jika itu kartu ATM saya, saldo saya lebih banyak dari kamu. Saya mau kamu di depan bank, berlutut dan meniru suara anjing. Baik, kamu yang bilang, siapa yang kalah harus meniru suara anjing. Kalian mau melakukan transaksi apa? Ambil uang di kartu ini. Ambil semuanya. Biarkan orang ini melihat. Lebih dari 20 juta. Sebenarnya itu konsep apa? Baik, Tuan. Ambil uang di kartu saya. Juga ambil semuanya. Mari kita bandingkan dengan dia. Lihat siapa yang lebih banyak. Baik, Tuan. Karena jumlahnya cukup besar. Silakan tunggu di luar sebentar. Kami akan mengirim mobil untuk menarik uang tunai kembali. Silakan ke sini. Orang, saya beritahu kamu. Sekarang berikan kepada saya. Ucapkan maaf dengan patuh. Saya akan memberi kamu sedikit kelonggaran. Tidak akan mempermasalahkan kamu. Kalau tidak, nanti ketika kamu di depan, semua orang, saat kamu berlutut dan meniru suara anjing, penyesalan sudah terlambat. Mobilnya belum datang. Bagaimana kamu bisa tahu? Sebentar lagi kamu akan berlutut belajar menggonggong seperti anjing. Bukan kamu. Tianming itu seorang eksekutif perusahaan. Kamu hanya seorang pekerja bangunan. Kenapa harus dibandingkan? Dengan saldo, kamu bisa dibandingkan dengan siapa? Aku bisa menangkap seorang pengemis di jalan. Uang yang didapat dari meminta-minta. Semua itu lebih banyak daripada yang kamu hasilkan. Qin Feng, lebih baik lupakan saja. Mari kita minta maaf kepada kakak ipar. Tunjukkan kelemahan sedikit. Tidak perlu membuat situasi jadi begitu memalukan. Jangan takut, Wei Wei. Ayo lihat uangku. Kamu akan tahu. Kita tidak perlu lagi mengandalkan pandangan orang lain. Dikerjai orang lain. Baiklah, aku ingin lihat. Saku celana lebih. Orang kaya yang bersih. Di dalam kartu bank. Sebenarnya ada berapa banyak uang? Oh, Tuan Su. Di dalam kartu bank Anda. Saldo 25 juta. Sudah diambil semuanya. Semuanya ada di sini. 25 juta ini. Mengambil begitu banyak uang tunai. Dapat mengisi truk sebesar ini. Seandainya, aku bisa tidur di tumpukan uang ini. Aku bahkan tertawa dalam mimpiku. Orang. Sudah lihat? Uang suamiku. Yang ini akan menghantam. Semua ini bisa membunuhmu. Kalau kamu pintar, segera bersujud dan mengakui kesalahan. Hanya uang segini.
Apakah itu pantas membuatku bersujud untuk minta maaf? Di mana uangku? Mungkin karena jumlahnya. Alasan yang terlalu besar. Bank kami tidak memiliki uang tunai sebanyak itu. Harus memindahkan dari bank lain. Silakan tunggu sebentar. Apa? 25 juta ini sudah sampai. Uang orang ini belum datang. Jangan-jangan di kartu banknya. Saldonya lebih dari 25 juta ini. Bukan? Bu, kamu berpikir apa? Pasti uangnya dia. Saldo di kartunya terlalu sedikit. Bank sudah memeriksa semuanya. Seluruh brankas tidak bisa mengumpulkan itu. Koin sedikit itu. Oh hahaha. Pengambilan uang tunai masih membutuhkan sedikit waktu. Silakan tunggu sebentar, semua. Mari minum sedikit air dulu. Aku tidak mau. Direktur bank mengalami masalah. Bank Jinhui kami. Di cabang Haicheng. Ada tamu yang ingin menarik uang. Cabang sedang mengajukan permohonan untuk menarik uang tunai. Cadangan uang tunai cabang Haicheng. Mungkin ada 1 miliar. Mengapa masih perlu meminta dari kantor pusat kami? Mengajukan permohonan untuk menarik uang tunai. Kata tamu itu. Ingin menarik saldo di kartunya. Mengambil semuanya. Dan saldo di kartunya ada 280 juta. Apa? Dan saldo tamu ini masih terus bertambah. Menghasilkan uang semudah minum air. Kemampuan ini benar-benar berguna. Minum sebotol air dengan santai. Saldo langsung bertambah 20 juta. Dalam hitungan menit ini, saldo langsung bertambah 20 juta. Menghadapi kecepatan menghasilkan uang seperti ini. Ayun itu apa? Niu Qiangdong juga apa? Segera siapkan mobil dan ikut saya ke Haicheng. Saya ingin secara pribadi menemui klien besar ini. Uangmu, kenapa belum dikirim? Jangan-jangan di kartu bankmu tidak ada 1 sen pun, kan? Bukankah kamu baru saja mendengar manajer berbicara? Jumlah ini terlalu besar. Perlu ditarik dari kantor pusat. Memuat tidak memerlukan waktu lama. Puluhan kotak truk besar dibawa ke sini. Tidak memerlukan waktu. Yo. Bagaimana dengan uang di kartu bankmu itu? Masih ada truk besar yang dikirim. Aduh, saya rasa kamu adalah sekarang sepeda bersama yang dikirimkan. Hahaha. Siapapun yang datang untuk memberimu uang, pasti yang punya 4 roda. Aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Kamu yang bilang